A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harap manusia dalam kehidupan ini kiranya selalu mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang bisa melampaui apapun yang Allah takdirkan dalam hidup ini. Dan kita diberikan Allah kekuatan untuk mengambil hikmah dan iktibar dari setiap perjalanan hidup yang kita jalani. Oleh karena itu, rasa syukur, rasa tunduk, rasa tawaduk harus menjadi pengiring perjalanan hidup kita agar semua yang kita lalui dan jalani dalam hidup ini menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Yang tidak bisa kita lampaui adalah kemauan Allah memberikan apapun di bumi ini. Makanya dalam Al-Quran Allah itu banyak memberi peringatan. Mulai dari tentang kehidupan, bicara probabilitas. Kadang-kadang kita sibuk sudah membangun ikhtiar untuk kita bisa sehat, olahraga, makan teratur, tapi memang sakit tidak bisa dihindari. Berapa banyak orang yang mungkin kelihatan pola hidupnya tidak energik dan tidak baik, tapi Allah masih memberikan kesehatan kepada dirinya. Sama seperti alam ini, banyak orang yang sudah merasa dia menjaga alam ini dengan sempurna, tapi mungkin dia lupa ada kecurangan-kecurangan yang dia buat dari kehidupan selama menjalani hidup di bumi ini. Itulah yang menyebabkan terjadinya bencana alam, terjadinya musibah, terjadinya gempa dan sejenisnya, banjir termasuk. Nah, maka oleh karena itu kita harus pandai mengambil hikmah dari setiap apapun yang terjadi, khususnya apabila yang terjadi itu ada hubungannya dengan kehidupan di bumi Allah ini. Di dalam Al-Baqarah 155-156, Allah itu memang sudah memberi peringatan lah kepada kita. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Secara filosofis Allah bilang ke kita bahwa manusia itu nggak bisa menghindari kesulitan-kesulitan dalam dirinya. Yang pertama itu adalah rasa takut. Rasa takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Mungkin akibat dari perbuatan kita selama ini. Akumulasi dari kejahatan kita selama ini. Sehingga akhirnya rasa takut itu membuat kita menjadi orang yang seperti khawatir kepada kehidupan di masa depan. Yang kedua, rasa lapar. Wa naqsim minal amwal. Takut kekurangan harta. Selalu merasa tidak sempurna rezeki kita. Wal anfus, takut mati, ya, takut hilang kehidupan, wassamarat, dan buah-buahan. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, tapi berita gembira itu hanya ada kepada orang sabar. Allazina iza asobathum musibah, dan apabila dia sedang ditimpa musibah, dia pandai kembali kepada Allah. Konteks dari kembali kepada Allah itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kami sudah sedaya upaya melakukan upaya preventif, upaya penjagaan, protek kepada hidup ini. Tapi kalau Engkau sudah memberikan sesuatu yang mengejutkan diri kami, mungkin dalam bentuk bencana, dalam bentuk banjir dan sejenisnya, maka kami hanya bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu konteksnya bukan hanya kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah konteksnya satu hal yang terjadi di diri kita dan kita terkejut menerimanya. Bahkan pada hal yang kecil menurut orang tapi besar menurut kita. Lagi sibuk-sibuknya mau pakai KTP, dompetnya hilang. Itu juga bagian dari musibah. Sehingga akhirnya kita sulit mendapati sesuatu yang mudah. Oleh karena itu,
Kekuatan inilah yang menjadi nilai dalam diri kita untuk mengambil hikmah dari semua bencana yang terjadi di bumi Allah ini. Pemirsa Dai TV, ada pertanyaan yang masuk. Ustadz, dengan adanya bencana alam yang menimpa kita baru-baru ini, apakah itu hukuman dari Allah atau memang itu adalah sesuatu yang menjadi kesalahan dari manusia? Maka jawabannya adalah yang pertama begini, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Jadi ada hubungan yang direct kembali ke kita. Kalau Anda berbuat baik, kebaikan itu akan menjadi value dalam perjalanan hidup Anda. Kita sedekah lalu orang gembira, maka kegembiraan orang menjadi value nilai kepada diri kita. Tapi kalau kita berbuat jahat, ya kita melakukan kecurangan, apalagi kecurangan-kecurangan ini hanya menguntungkan diri kita. Mohon maaf pemirsa Dai TV, misalnya ya penebangan hutan liar, ya membuang sampah sembarangan, tidak protek terhadap alam ini, melakukan sesuatu yang jelek terhadap kehidupan sosial. In ahsantum ahsantum li anfusikum, ya baik datang kepadamu baik, tapi wa in asatum falaha, tapi kalau kau berbuat jahat, maka kejahatan itu value-nya juga akan kembali ke engkau. Oleh karena itu pemirsa Dai TV, maka bagaimana? Bencana alam ini tidak boleh kita lihat sederhana. Apalagi yang terjadi baru-baru ini. Kita menganggap hujan itu simbiosis yang mutualis kepada basah, kepada banjir. Berapa banyak orang yang sudah mulai nerima dirinya kalau hujan rumahnya banjir. Tapi yang terjadi baru-baru ini mungkin banjir yang disertai dengan kayu-kayu yang besar misalnya, sampai rontok rumah orang, sampai ada desa yang sudah hilang. Berarti banjir ini bukan sederhana. Banjir ini adalah bentuk peringatan Allah yang tajam kepada kita. Boleh saja kita bukan yang mengalaminya. Boleh saja teman-teman yang bukan tinggal di daerah terdampak tidak mengalaminya. Tapi selama mata kita melihat, telinga kita mendengar, akal kita berpikir, kita akses informasi itu, berarti itu nasihat untuk diri kita. Karena nasihat itu bukan hanya tentang kita yang mengalami, tapi tentang kita yang mengakses apakah kita mendapati beritanya atau tidak. Inilah kekuatan. Maka oleh karena itu yang perlu kita lakukan satu, memohon ampun kepada Allah. Bahwa memang hanya keampunan Allah lah yang bisa meredakan ini dalam tahap awal. Karena orang yang tidak pernah merasa bersalah atas dosanya itu menjadi sesuatu yang keras, membatu. Seperti Allah sebut dalam Al-Quran itu, ya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun alim. Jadi Allah bilang tuh ada orang yang sudah tertutup hatinya untuk tidak lagi melihat kejadian kepada pada kelompok yang lain sebagai sebuah peringatan kepada dirinya. Baik pemirsa Dai TV, akan kita lanjut setelah pesan yang berikut ini. Pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini menjadi tanggung jawab kita semua. Pemerintah ikut bertanggung jawab, masyarakat ikut bertanggung jawab. Tanggung jawab secara materi dalam konteks kita harus punya kebijakan yang secara ikhtiar harus keluar dari kesulitan-kesulitan sebab musibah ini. Dan kebijakan secara imateri. Secara imateri ini kebijakannya apa? Doa, saling sayang menyayangi, saling mengayomi. Karena suasana yang imateri ini, kalau tidak menjadi daya dukung kepada kebijakan-kebijakan kita secara materi, maka khawatirnya apapun yang kita lakukan boleh saja baik bagi kita, tapi tidak baik bagi orang lain. Sehingga orang lain selalu ingin meruntuhkan apapun kebijakan yang baik. Nah oleh karena itu, kita lihat juga tuh Allah nyebut di dalam Ar-Rum ayat 41. Ini juga harus menjadi warning kepada diri kita. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Jadi Allah sudah mengekspos ternyata kerusakan yang terjadi di muka bumi ini akselerasinya bukan hanya tentang ketentuan Allah, tapi banyak manusia yang lalai, banyak manusia yang tidak serius, banyak manusia yang justru mengambil keuntungan dari kesulitan-kesulitan banyak orang.
Kata Allah, telah nyata kerusakan di laut dan di bumi, di darat dan di laut, sebab ulah manusia. Ulah manusia yang selalu saja poinnya adalah keuntungan pribadi atau poinnya adalah keuntungan kelompoknya. Banyak orang yang hanya dengan sederhana menjalani hidupnya seperti biasa, tapi orang tertentu mengambil keuntungan sehingga banyak terdampak dalam kehidupan yang lain. Pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah, oleh karena itu bagaimana kita melihat bencana ini? Satu, kita harus keluar dari bencana ini sama bersimpul, tidak mengejek satu dengan yang lainnya. Siapapun orang yang berperan, maka tahapkan peran itu menjadi pertolongan kepada orang-orang yang sedang tertimpa bencana. Yang kedua, kita harus bersatu padu, tidak lagi melihat siapa yang paling hebat, siapa yang tidak hebat. Semua peran dibutuhkan dalam perjalanan hidup pada bencana yang sedang terjadi ini. Kalau kekurangan makan, kekurangan minum, kekurangan pakaian, maka kita harus memberi akses untuk memudahkan urusan orang. Cara berpikirnya begini, ya Allah, bukan saya yang kau beri ujiannya, bukan saya yang tertimpa bencananya. Saya di situ bersyukur ya Allah. Tapi berikan saya kekuatan melihat ujian yang dialami oleh orang juga menjadi kesulitan, menjadi kesedihan bagi diri saya, agar saya hadir ikut berkontribusi secara aktif kepada mereka yang sedang menerima musibah. Pemirsa Dai TV, ada lagi pertanyaan yang masuk dari pemirsa, kita baca. Bagaimana Ustadz dengan pemimpin atau pemerintah yang membuat keputusan yang memberi izin pada pihak yang merusak hutan atau lingkungan? Hati-hati. Kalau sudah nyata ada potensi merusak, ada potensi mengambil keuntungan di atas ketidaktahuan orang, apalagi unsur kezalimannya, maka kita menanggung dosa dari banyak kejahatan itu. Ini menjadi penting, nasihat buat kita semua pengambil kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang kita ambil menang untuk diri kita dan kelompok kita, tapi menyakiti banyak orang yang bahkan orang yang tersakiti itu tidak pernah berpikir untuk melakukan kejahatan kita. Oleh karena itu musibah ini nasihat besar kepada pemerintah, kepada kita, kepada pengambil kebijakan, kepada masyarakat, untuk kita benar-benar melihat lagi, merelaksasi dengan sempurna. Kira-kira mana yang tidak benar, mana yang selama ini tidak benar tapi kita anggap benar, mana yang selama ini tidak benar dan kita membiarkan ketidakbenaran itu berjalan dengan terus, sehingga ini menjadi akumulasi dan kejadian ini secara akumulatif mengejutkan diri kita. Pemirsa Dai TV, oleh karena itu hati-hati, hutan, lingkungan ini adalah tempat yang harus kita jaga, kita buat sebagai nilai besar untuk menguatkan peran bumi ini tetap pada koridornya. Bila hutan, lingkungan sudah kita rusak hanya untuk kepentingan kita, maka berarti kita sudah tidak lagi punya kasih sayang kepada kehidupan yang terjadi dalam kehidupan luas ini. Padahal tuh ya di dalam hadis Rasul kan ngomongnya begini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Rasul, saling sayang menyayangilah kamu di muka bumi ini. Kalau kasih sayang itu menjadi nilai hubungan dalam kehidupan sosialmu, maka kasih sayang Allah dari bumi Allah naikkan. Tidak ada bencana alam. Kalaupun terjadi sesuatu yang menyulitkan, kita melihat itu sebagai tanggung jawab bersama. Kenapa? Karena kita tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Pengambil kebijakan tidak mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang. Yarhamukum man fis sama, dan kasih sayang Allah dari langit akan Allah turunkan. Kasih sayang Allah dari langit itu apa? Doa-doamu diijabah Allah. Taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doamu untuk orang banyak Allah ijabah. Hati-hati, kalau kita sudah saling sayang menyayangi di muka bumi ini, kita tidak sulit mendoakan orang lain. Karena doa itu bukan hanya akses pribadi, tapi kita sudah buat doa itu sebagai akses sosial.
Sakitnya orang kita anggap menjadi sakitnya kita, kesulitan orang kita anggap menjadi kesulitannya kita. Pemirsa Dai TV, oleh karena itu ya hikmahnya yang paling besar dari bencana ini, satu, mari belajar untuk memperbaiki kehidupan ini. Hutan kita jaga, lingkungan kita lestarikan kebersihannya. Mudah saja membuang sampah pada tempatnya, kita anggap itu logika yang sangat sederhana, tapi efeknya besar, mindsetnya bagus. Kalau sudah itu kita jadikan sebagai nilai dan value, bukan karena diatur, bukan karena diperintah, tapi sudah menjadi mindset hidup kita, maka semua alam ini juga tertata dengan baik. Kesempatan belum habis, tapi banyak orang yang tidak mengambil kesempatan. Kesempatan memperbaiki hidup ini masih ada, tapi jangan kita tidak mengambil kesempatan itu. Pandai-pandailah menjejak kebaikan dalam hidup, karena apapun yang kita lakukan dibaca oleh orang sesudah kita. Kalau Al-Quran menyebutnya asar. Asar itu bekas yang kita tinggalkan. Kalau engkau selama hidupmu hanya mengambil kepentingan untuk dirimu sendiri, senang engkau menerimanya. Tapi begitu engkau sudah tidak ada, orang tidak pandai membaca jejak baikmu, karena engkau hanya melakukan sesuatu untuk kepentingan dirimu. Dan ini menjadi kekuatan kepada kita untuk memperbaiki seluruhnya. Semoga Allah memberi kekuatan. Pemirsa Dai TV, kita akan sambung setelah pesan yang berikut ini. Pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kekuatan seorang mukmin bukan hanya takut kepada apa yang terjadi, tapi takut kepada apa yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi, khauf ilallah secara sufistik itu maknanya adalah begini. Saya buat jahat, boleh saja orang tak tahu. Pandai merahasiakan kejahatan dari manusia. Tapi kita jangan lupa, Allah tidak bisa dibohongi pada satu perbuatan apapun, bahkan sehebat apapun kita merahasiakan perbuatan itu. Maka terminologi vertikal ini penting untuk mengubah mindset kita. Kalau kita merusak alam, kita merusak lingkungan, lalu dampaknya terlalu besar kepada banyak orang, mungkin kita bisa bentengi diri tidak seperti orang yang bersalah, tapi Allah membaca dan mengetahui dengan sempurna apa yang kau lakukan. Tolong kita pandai menguatkan rasa takut kepada Allah ini, agar kita tidak sembrono menjalani hidup. Berhati-hati, pandai mengambil sikap dalam setiap langkah. Pemirsa Dai TV, kalau bukan kita yang saling ingat mengingatkan, maka kita akan hanya menjalani hidup dengan kepentingan kita pribadi. Dan ini menjadi sikap yang kuat sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin itu mujahadahnya, usaha yang sungguh-sungguhnya adalah kalau terjebak salah, memperbaiki. Kalau sudah bisa melakukan kebaikan, maka istiqomah. Dan dua ini saja menjadi frame dalam perjalanan hidup kita. Mana yang sudah salah, ya kalau memang kesalahan itu berhubungan dengan hukum, Anda harus mengikuti ritmenya dan mempertanggungjawabkan semuanya. Tapi ingat, bertaubatlah kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan itu. Hati-hati, ada orang yang fokus hidupnya hanya untuk memperbaiki, menghidupi anaknya, menghidupi keluarganya. Dia tidak pernah memikirkan sikap curang dalam perjalanan hidup. Tiba-tiba karena tingkah kita untuk merusak lingkungan, merusak alam, lalu terjadi banjir, terjadi sesuatu yang jelek di alam ini, maka dia terdampak. Kasihan sekali. Jangan gara-gara satu perbuatan yang kita lakukan merusak banyak orang dalam perjalanan hidup ini. Rasa takut kepada Allah menjadi kekuatan. Semoga ini menjadi nilai yang gak pernah kita pisahkan dalam diri kita. Tidak boleh ada seseorang bisa melakukan sesuka hatinya apapun yang terjadi di muka bumi ini. Pemirsa Dai TV, ada pertanyaan berikutnya. Kita baca bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap alam atau lingkungan.
Yang pertama, menjaganya. Karena menjaga lingkungan menjadi bagian dari mujahadah seperti yang kita sebut tadi. Di dalam konteks maqasidus syariah, tujuan dari hukum Islam ini, hukum Allah dalam Al-Quran, dan apa yang Rasul sebut dalam sunnahnya dan hadisnya, itu tertera bahwa namanya hifzul bi'ah, menjaga lingkungan. Bahwa kalau kita melakukan satu perbuatan, menerapkan satu hukum, menerapkan satu kebijakan, tidak boleh menciderai lingkungan. Makanya harus ada drainase, harus ada tetap lingkungan hijau. Kenapa? Karena memang kita punya hubungan simbiosis yang mutualis kepada udara yang segar, kepada pandangan penghijauan yang baik. Sehingga jangan sampai karena keuntungan-keuntungan kita merusak semua kepentingan banyak orang, kepentingan alam ini. Kalau kita lihat itu ya, surah Al-Zalzalah itu, walaupun ini ayat tentang kiamat misalnya, iza zulzilatil ardu zilzalaha, ila akhir ayat. Sebenarnya ini terminologi keduniaannya adalah bumi ini sebagai makhluk hidup, dia pun capek dipijak dan diinjak oleh manusia yang perlakuannya sangat ekstrim, perlakuannya sangat jelek, apalagi sikapnya patuh kepada Allah tidak bagus. Bumi ini capek diinjak oleh orang-orang yang selera kepada dosa, yang mengerjakan dosa. Sehingga akhirnya dia muntah. Dan muntahannya itu mengakibatkan bencana alam mungkin ya. Kalau dalam terminologi surah Al-Zalzalah itu dalam tafsir disebut itulah nanti terjadinya kiamat. Karena bumi sudah tidak ridho, diinjak bagian-bagian tubuhnya oleh manusia yang mengaku beriman kepada Allah, tapi dalam sikap hidupnya adalah sikap hidup yang berbeda. Kemunafikannya menguat. Dia mengatakan beriman kepada Allah, tapi dia melakukan sesuatu kecurangan yang memang Allah tidak suka. Maka ini kekuatan kepada kita. Jaga alam ini, rawat alam ini, lingkungan kita, mulai dari yang terdekat. Ibda binafsih. Kita mendoakan orang yang punya kebijakan, pandai melakukan sesuatu dan mengambil kebijakan yang berkontribusi pada kehidupan masyarakat luas. Iya, tapi kita mulai dari diri sendiri. Kalau ada sampah di rumahmu, buang pada tempatnya. Selokan di depan rumahmu jangan sampai menghambat selokan-selokan orang lain sehingga berpotensi banjir jika terjadi hujan lebat. Sangat teknis. Jangan sampai urusan pribadi kita justru diurus oleh orang lain. Dan jangan sampai sampah kita justru menjadi permasalahan orang lain. Lingkungan, alam menjadi miniatur kehidupan ini. Kalau kita tidak pandai menjaga lingkungan, berarti kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Pemirsa Dai TV yang dirahmati Allah, kita doakan semoga tidak ada lagi bencana yang terjadi di Indonesia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Para pemimpin kita, pengambil kebijakan kita, orang-orang yang takut kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Sehingga apapun kebijakan yang mereka ambil, bukan hanya untuk kepentingan mereka, tapi untuk kepentingan masyarakat luas, anak cucu sampai turunan berketurunan. Fa'tabiru ya ulil albab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.